Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian masih diberi kesehatan dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke. Jumpa lagi dengan saya, Pak Galang, ya, di pelajaran matematika wajib kelas 11 ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang unsur-unsur dari suatu matriks, kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis matriks ya. Oke, jadi melanjutkan dari yang kemarin, yaitu tentang definisi dan ordo dari suatu matriks ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur matriksnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita kemarin belajar tentang definisinya, di sini saya punya dua buah matriks ya. Yang sebelah kiri ini yang sebelah kiri ini lebih ke contoh nyatanya ya. Dan yang sebelah kanan ini lebih ke bentuk umumnya ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas unsur-unsur matriks dari kedua jenis dua contoh matriks yang ada di sini ya. Nah, kemarin sempat saya singgung tentang ordo dari suatu matriks ya. Ordo itu berarti kan dicari lewat banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, baris itu yang mana, kolom itu yang mana? Nah, sekarang kita cari tahu ya. Yang pertama, baris itu adalah yang bentuknya horizontal seperti ini ya, jadi dari atas ke bawah ini horizontal seperti ini yang dinamakan dengan baris ya. Ini yang kita namakan dengan baris ya. Sehingga di sini kalau yang sebelah kiri itu kita punya 3 baris, 1 2 dan 3. Nah, sedangkan yang sebelah kanan kalau kita lihat kita punya 1 2 3 kemudian sampai titik-titik sampai M ya, ada M banyaknya baris ya. Jadi yang horizontal itu kita namakan dengan baris, sedangkan yang vertikal itu adalah kebalikannya. Jadi kalau yang horizontal itu adalah baris, maka yang vertikal seperti ini itu kita namakan dengan kolom ya. Sehingga kalau yang sebelah kiri itu nanti kita akan dapatkan 1 2 3. Jadi ada 3 kolom. Untuk yang sebelah kiri berarti kita punya 3 baris dan 3 kolom, maka ordonya adalah 3 kali 3 ya. Jadi ordo yang sebelah kiri itu adalah 3 kali 3. Sedangkan yang sebelah kanan kita punya 1 2 3 4. Jadi 1 2 3 dan di sini sampai N ya, ini N, ada N kolom. Barisnya tadi ada M banyaknya dan kolomnya ada N banyaknya, sehingga nanti ordonya adalah M kali N ya, seperti itu ya. Jadi jelas ya, mana baris dan mana kolom itu sudah jelas ya. Jadi kalau yang baris itu yang horizontal, kalau yang kolom itu yang vertikal. Seperti itu. Ya, banyaknya nanti tinggal kita hitung ada berapa, ya. Nah, selanjutnya selain baris dan kolom itu ada yang dinamakan dengan entry, ya. Ambilin hapus. Jadi selain baris dan kolom ada yang dinamakan juga dengan entry. Apa sih itu entry? Entry itu adalah isiannya ya. Isian dari suatu matriks ini.
angka-angka inilah yang dinamakan dengan entry. Ya, tuh. Ini semua adalah namanya entry. Sehingga kalau yang sebelah kiri dia punya 9 entry karena ordonya 3 kali 3. Ya. Jadi kalau ordonya itu 2 kali 3 berarti nanti akan ada 6 entry. 2 kali 5 berarti nanti jumlah entry-nya ada 10 dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing angka yang ada di dalam matriks itu kita sebut dengan entry matriks. Nah, kalau kalian perhatikan yang sebelah kanan, di sini entry-nya kalau kalian lihat ada tulisan 1, 1. Di sini 1, 2, 1, 3, sampai 1N. Kemudian sampai A, M, N, dan seterusnya. Nah ya, itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah letaknya, letak dari suatu entry atau alamatnya. Ya, biasanya kalau di sini itu 1.1, yang angka pertama itu merupakan baris. Ini merupakan barisnya. Ya. Sedangkan yang paling belakang itu adalah kolom. Jadi yang depan itu menunjukkan baris, yang belakang itu menunjukkan kolomnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini semisal A22 berarti dia letaknya ada di baris kedua, kolom kedua. Kalau di sini A32 berarti dia letaknya ada di baris ketiga, kolom kedua. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang matriks sebelah kiri. Sehingga di sini kalau kita ditanyakan dengan entry A32, berarti jawaban kita adalah 6. Kenapa? Karena entry yang ada di baris ketiga, kemudian kolom 2 itu adalah 6. Ya. Jadi itu adalah letak dari entry. Nih, 6 ya, baris ketiga, kolom kedua. Nah, itu dia. Ya, ketemu hasilnya 6. Itu tentang entry, unsur-unsur dari suatu matriks. Jadi unsur-unsur suatu matriks itu ada baris, ada kolom, kemudian ada entry. Ya. Yang perlu diingat-ingat untuk kalian semua adalah unsur matriks sama ordo matriks itu berkaitan, ya. Ordo matriks itu tidak boleh kebalik penulisannya. Jadi baris dulu, kemudian kolom. Sama di sini entry. Kalau kalian ditanyakan A32, di sini kalian bacanya baris dulu, kemudian kolom, ya. Jadi di sini baris ketiga, kolom kedua. Sehingga di sana entry-nya adalah 6. Kalau yang ditanyakan adalah A23, maka nanti kita ketemu baris kedua, kolom ketiga, yaitu 8. Ya. Jadi jangan sampai kebalik. Baris dulu, kemudian kolom. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kebalik. Ya. Baris sama kolomnya jangan sampai kebalik. Oke. Untuk unsur suatu matriks itu sudah seperti itu. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari suatu matriks. Ya. Di sini saya tulis P1, maksudnya adalah part 1 ya. Jadi ini yang paling dasarnya dahulu. Benar-benar kita lihat dari suatu bentuknya, ya. Nah, jenis-jenis matriks yang ada di sini itu secara garis besar ada 4 jenis, ya. Yang pertama itu matriks baris, kemudian matriks kolom, kemudian matriks persegi panjang, dan yang terakhir adalah matriks persegi. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang matriks baris dulu.
Matriks baris itu adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Ya, jadi cuman ada satu baris tok, tidak ada lainnya. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya saya punya matriks A sama dengan 1, 2, 3. Di sini jelas barisnya cuma ada satu, walaupun nanti kolomnya ada banyak. Di sini kebetulan kolomnya ada 3, sehingga ordonya adalah 1 kali 3. Ya, jadi intinya kalau matriks baris itu cuma punya satu baris saja. Oke. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom itu kebalikan dari matriks baris, ya. Jadi matriks kolom itu cuma punya satu kolom saja. Ya. Barisannya bebas, barisnya bebas, ada berapa? Boleh 2, boleh 3, boleh seterusnya, ya. Nah, di sini jelas contohnya seperti ini. Ya, di sini jelas kolomnya cuma satu. Kemudian kebetulan di sini barisnya ada 3, sehingga ordonya adalah 3 kali 1. Ya. Jadi jelas ya tentang matriks baris dan matriks kolom itu seperti itu saja. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ya, itu adalah matriks yang ordonya yang banyak baris dan banyak kolomnya itu tidak sama. Ya, jadi asal tidak sama itu berarti sudah termasuk matriks persegi panjang. Ya, mau itu ordonya 1 kali 3, mau ordonya 2 kali 3, 3 kali 2 dan seterusnya. Pokoknya asal baris dan kolomnya itu berbeda banyaknya, maka itu termasuk persegi panjang. Matriks persegi panjang. Ini contohnya. Kebetulan yang matriks A ini ordonya 2 kali 3. Dan yang B ini kebetulan ordonya 3 kali 2. Ya, jelas baris sama kolomnya berbeda. Nah, Pak, berarti matriks baris dan matriks kolom itu termasuk persegi panjang. Betul. Ya. Jadi matriks baris dan matriks kolom itu termasuk ke matriks persegi panjang. Oke, jelas ya. Kemudian kita ada matriks persegi, ya. Jadi kebalikannya lagi dengan matriks persegi panjang, ya. Kalau matriks persegi, ya namanya juga persegi. Kalau persegi kan berarti semua sisinya sama panjang. Kalau persegi berarti banyak baris dan banyak kolom itu sama. Jadi matriks yang banyak kolom dan banyak barisnya sama. Ya. Di sini contohnya yang A, ya matriks A itu kebetulan ordonya adalah 2 kali 2. Dan yang B ini kebetulan ordonya 3 kali 3. Nah, Pak, entry yang ada di dalamnya itu ngefek enggak? Untuk matriks baris, kolom, persegi panjang, sampai persegi, apapun entry yang ada di dalam itu tidak terlalu berpengaruh. Ya. Jadi yang berpengaruh itu hanya ordonya, atau banyak baris dan banyak kolomnya. Ya. Kalau banyak barisnya itu cuma 1, kemudian kolomnya ada banyak, itu berarti nanti matriks baris. Ya. Kalau kolomnya cuma 1, barisnya ada banyak, berarti itu matriks kolom. Kalau banyak baris dan banyak kolomnya itu berbeda, berarti matriks persegi panjang. Kalau kolom sama barisnya itu sama banyaknya, berarti matriks persegi. Jadi untuk entry keempat matriks ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kita tidak lihat entry-nya, apapun entry yang ada di dalam itu tidak berpengaruh. Ya. Nah, di sini ada catatan khusus untuk matriks persegi. Nih, catatan khususnya seperti ini. Khusus di matriks persegi, dikenal juga istilah diagonal utama. Diagonal utama.
Apa sih itu diagonal utama? Diagonal utama itu adalah diagonal, ya. Jadi diagonal yang bermula dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Jadi ke sini semua, seret gitu semua, ya. Jadi ini kalau di matriks 2x2 yang saya kasih merah ini, kemudian yang 3x3 ini, ya, itu yang dinamakan dengan diagonal utama. Biasanya juga ditanyakannya seperti ini. Entry diagonal utama dari matriks A adalah apa? Gitu. Nah, kalau jawabannya kalau pertanyaan seperti itu, maka yang A jawabannya adalah 1,1. Kalau yang B berarti 1,5,3. Jadi ditanyakan entry-nya itu apa saja, kadang seperti itu, ya. Itu khusus di matriks persegi, ya, karena cuma persegi saja yang punya diagonal. Persegi panjang nggak punya diagonal, ingat-ingat gitu. Ya. Lanjut, kita ke jenis matriks yang kedua atau yang part 2. Di part 2, oke, sebelum kita masuk ke part 2, dari keempat jenis matriks yang ada di sini, yang ada di part 1, yang paling sering kita bicarakan sampai nanti akhir bab itu adalah matriks persegi, ya. Matriks persegi, kemudian yang ada diagonal utamanya. Ini yang paling sering kita bicarakan. Jadi nanti kita sering balik ke matriks persegi, ya. Oke, kita masuk ke jenis matriks part 2. Nah, di sini kita punya 4 matriks, ya. Atau bisa dibilang 3 sih sebenarnya, ya, yang paling penting, karena matriks 0 itu gampang sih harusnya, ya. Kita bahas 3 matriks lainnya dulu aja, ya. Di sini ada matriks segitiga, diagonal, dan identitas. Jadi ini yang akan sering kita bicarakan. Dan semua matriks yang saya sebut tadi, segitiga, diagonal, dan identitas, itu pada dasarnya adalah matriks persegi. Ya, jadi diingat-ingat, diulangi lagi, pada dasarnya mereka adalah matriks persegi. Ya, jadi matriks segitiga, diagonal, kemudian matriks identitas, itu bentuknya matriks persegi yang ordonya atau yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. Ya, jadi tidak ada kamu mendapatkan matriks segitiga kok bentuknya persegi panjang, itu tidak ada, ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah matriks persegi seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi entry yang ada di atas atau yang ada di bawah diagonal utama isinya adalah 0. Ya. Jadi entry yang ada di atas diagonal utama semuanya itu isinya adalah 0. Bernilai 0. Ya. Contohnya seperti ini. Matriks A ini 2x2, matriks persegi 2x2. Diagonal utamanya itu ini. Ya, 1, 1, ya. Kemudian yang di atasnya di sini 0. Ya, lihat ya, di sini atasnya itu 0. Berarti di sini adalah termasuk matriks segitiga. Nah, kemudian yang B, diagonal utamanya itu ini. Ya. Kemudian kita lihat entry yang ada di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Di sini 0, 0, 0. Ya, maka ini juga termasuk matriks segitiga. Ini segitiganya kelihatan ya. Kalau yang A itu biasa juga disebut segitiga bawah karena segitiganya kebentuk di diagonal bawah diagonalnya, ya. Sedangkan yang B itu biasa disebut juga dengan segitiga atas karena segitiganya itu terbentuk di bagian atas diagonal utama. Ya, jadi itu matriks segitiga. Jelas ya? Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan
matriks diagonal. Hampir sama dengan matriks segitiga, cuma perbedaannya matriks diagonal itu pokoknya selain diagonal utama, entry yang ada di atas maupun yang ada di bawah semuanya bernilai 0. Jadi selain yang ada di diagonal utama itu entry-nya 0. Ya. Contohnya, kita punya matriks A. Diagonal utamanya itu 1. Nah, entry selain di diagonal utama itu nilainya 0. Di sini 0, di sini juga 0. Itu yang dinamakan dengan matriks diagonal. Atau matriks B yang ordonya 3 kali 3. Ya. Diagonal utamanya itu ini. Nah, 1, 5, 3. Selain yang ada di diagonal utama itu nilainya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Jelas ya. Ini diagonal utamanya saja yang nilainya tidak 0. Ada sih yang tetap nilainya 0. Ya. Misal 1, 0, 3 itu masih dianggap matriks diagonal. Oke. Jadi selain diagonal utama, entry-nya itu 0. Ya. Jadi matriks segitiga, ingat matriks segitiga dan matriks diagonal itu berangkat dari matriks persegi. Ya, ingat-ingat lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini selain dia berangkat dari matriks persegi, dia juga berangkat dari matriks diagonal. Ya, lebih gampang matriks identitas itu kita lihat matriks diagonal. Ya, jadi matriks identitas adalah matriks diagonal yang entry-nya adalah 1. Ya. Jadi identitas itu adalah matriks diagonal yang entry di diagonal utamanya itu semuanya 1. Contohnya ini matriks A. Ya, diagonal utamanya ini. Isinya cuma 1. Ya, bernilai 1. Selainnya 0. Ya, karena ini matriks diagonal. Ya. Kemudian matriks B, ordonya 3 kali 3. Diagonal utamanya ini. Ya. Entry-nya semua 1. Selain diagonal utama itu nilainya 0. Ya. Jadi ini matriks identitas. Ya. Dan dari ketiga matriks ini, matriks identitaslah yang selalu muncul, ya, yang jadi pembicaraan terus, ya, yang jadi fokus kita. Bahkan nanti kemarin kan saya bilang matriks itu digunakan untuk menyelesaikan program linier. Nah, untuk menyelesaikan program linier itu biasanya kita akan terus tujuan akhir kita adalah matriks identitas. Ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan program linier menggunakan matriks, ya, itu tujuan akhir kita adalah matriks identitas. Ya. Jadi sepenting itulah matriks identitas di pembahasan kita selanjutnya. Ya, jadi diingat-ingat. Jadi yang pertama di part 1 yang paling penting itu adalah matriks persegi. Ya, yang paling sering digunakan, yang paling sering muncul, ya, bukan paling penting, sorry. Yang paling sering muncul itu adalah matriks persegi. Kemudian ya di part 2 yang paling sering muncul itu adalah matriks identitas. Ya. Oke. Nah itu Pak, kok paling terakhir? Nah sekarang kita bicara dengan matriks 0. Nah matriks 0 itu kita tidak lihat ordonya boleh bebas, ya, tapi entry-nya cuma 0. Ya. Ordonya bebas tapi entry-nya 0. Jadi matriks 0 ini ya anggap aja 0 gitu aja. Ya. Oke. Itu dulu tentang jenis-jenis matriks, ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya tentang konsep persamaan dua matriks atau kesamaan dua matriks, ya. Jadi sekian dulu video tentang jenis-jenis sama unsur-unsurnya, ya. Kalau masih ada yang bingung,
atau ada yang mau ditanyakan, silakan seperti biasa bisa kalian tulis di kolom komentar atau langsung japri ke saya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.